Hai, ketemu lagi dengan saya Adi di Sudaswadi Wijaya Studio. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Anda sehat selalu di sana. Mengingat masa pandemi yang kedua ini sangat begitu mengerikan ya. Jadi kita memang harus menjalankan prokes dengan ketat lagi, ya, sehingga tidak menambah parah keadaannya. Oke, tetap semangat, menjaga kesehatan, dan tidak panik. Oke, kali ini saya akan coba membuat atau berbagi ilmu ya yang saya ketahui tentang Photoshop. Ya, saya menggunakan Photoshop 2021 CC. Kali ini saya akan coba men-share hal-hal yang gak berat ya. Saya juga bukan ahlinya sekali ya. Saya akan coba men-share pengalaman saya membuat thumbnail. Ya, thumbnail untuk video-video YouTube atau keperluan lainnya. Ya, kelebihan dari Photoshop 2021 ini adalah bisa membuka file video. Ya, jadi sangat baik ya. Jadi kita tidak perlu mengambil adegan foto-foto yang ya, jadi mempersingkat waktu, kita cukup buka file videonya ya, kita pilih scene mana yang paling baik untuk thumbnail ya, lalu kita ambil gambarnya untuk dijadikan thumbnail di Photoshop. Oke, gimana caranya? Yuk kita lihat sekarang caranya. Oke, kita buka dulu Photoshop-nya. Kita coba akan membuat thumbnail video tentang perjalanan saya ke Gunung Halimun saat itu. Oke, ini adalah tampilan Photoshop awal. Yang kalian perhatikan dalam membuat desain di Photoshop adalah satu, karena kita akan membuat baru ya sebuah thumbnail, jadi kita klik create new. Oke ya, terlihat rumit ya, tapi nggak usah khawatir, pelan-pelan aja. Kita akan membuka baru sebuah dokumen atau sebuah file atau membuat sebuah file. Karena kita ingin membuat thumbnail untuk keperluan di internet ya, atau spesifiknya sekarang adalah untuk di thumbnail YouTube. Jadi kita menggunakan web ya, pilihannya web. Kalau kita ingin mencetak untuk keperluan printing di kertas, kita bisa menggunakan print ya. Kalau ingin foto ya, kita buat file foto. Semua default file ini sudah di set dengan resolusinya, jadi kita nggak usah susah-susah ya. Klik saja web ya. Kita perhatikan ini 1366 pixel cukup ya untuk gambar di sana. Resolusinya 72 dan color modenya adalah RGB yang memang untuk keperluan di komputer. Oke, kita bisa pakai web command ya, most command nih, jadi artinya ini adalah size yang paling banyak digunakan untuk keperluan web. Oke, kita klik create. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita klik di sini, kita akan pindahkan kertasnya ke tengah ya. Jadi kita bisa menggeser-geser. Oke, saya banyak menggunakan shortcut untuk keperluan Photoshop. Oke, sekarang kita akan coba buka file ya. File video yang akan menjadi gambar saya. Gambar saya yang akan saya pakai atau gambar yang akan dipakai untuk desain ini. Ya, kita klik di area ini ya, di luar kertasnya klik double atau Ctrl O untuk open. Ya, saya cari videonya yang kemarin saya pakai untuk Oke, ini file videonya.
Oke, seperti biasa. Kalau tampilannya seperti ini, artinya ini adalah file video. Ini adalah tempat desain kamu. Oke, file video ini kita klik. Ya, atau kita pindahkan. Lihat timeline ini. Ya, kalau Anda klik play di sini, dia akan jalan. Ya. Videonya akan jalan, lalu kita pilih gambar mana yang akan kamu pakai untuk keperluan thumbnail. Seperti itu. Memang memakan waktu, tapi setidaknya kalian tahu di mana momen-momen atau tempat-tempat yang atau scene mana yang bagus ya. Kita bisa pilih, kita bisa klik di sini yang kita pilih. Ya, seperti ini misalkan. Oke, kalau memang ini kita ambil, kita klik stop. Atau pakai spacebar ya, pencet spacebar di keyboard Anda, dia akan berhenti. Oke, ya, sampai di sini pelan-pelan. Ini masih file video, ya. Tidak bisa kita masukkan file ini ke tempat desain kita. Jadi kita harus rubah, ya. Ini namanya layer. Ya. Ini namanya layer. Ya, kalau kita klik ini akan hilang. Nah, layer ini masih file video, jadi kita klik kanan di gambar ini, klik kanan, lalu kita rasterize. Nah, artinya ini adalah sudah berupa gambar, dan kita bisa buang file ini ke desain kita ya. Kita klik dan drag, kita taruh di kertas kita. Nah, seperti ini. Ya, ini step awal. Oke, kita tutup saja file videonya, nggak usah di save. Ya, ini adalah backgroundnya. Kita bisa buat ini lebih besar, kita bisa image transform atau Ctrl T, ya. Kita bisa klik, drag seluruh area, atau kita crop mana gambar yang baik. Ini seperti ini ya. Selesai transform, kita press enter ya di keyboardnya. Oke, nah kita sudah ada background ya. Dan sekarang untuk thumbnail keperluannya adalah kita butuh tulisan. Oh ya, satu hal yang penting dalam desain adalah kita sudah merencanakan di kertas ya, atau kita sudah rencanakan di kepala kita apa aja yang mau ada, tulisannya seperti apa, bentuk fontnya seperti apa ya. Jadi tidak membuang-buang waktu banyak di komputer. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba membuat tulisan. Oh ya, kita bisa membuat tema tulisan yang sedikit kehutan-hutanan ya. Kita akan coba ke Google. Oke, di Google kita akan coba cari jungle font. Ya. Jungle font di sini kita bisa cari ya, cari yang font space bisa. Ya, ini banyak jungle fonts ya di sini. Kita bisa pakai ini, contohnya klik. Ini free karena untuk personal use ya, kita bisa pakai. Kita show di folder. Ya, double klik aja. Oke, kita klik, double, seperti ini sampai kebuka, klik install. Oke, artinya font ini sudah terinstall di komputer kita. Kita kembali ke PC. Oke, di sini kembali ke Photoshop. Ya, kita bisa menambahkan teks dengan mengklik T. Ya, kamu bisa lihat T ya. Klik T.
Oke, kita klik di mana aja. Ini tempat pengaturan warna ya. Putih, kuning, ya, atau hijau seperti ini. Lalu size-nya tergantung kamu mau buat besar, boleh dibuat besar. Kita klik dulu di sini, kita ketik ya. Taman Nasional Halimun ya, Salak. Oke, kita select ya, kita ambil font yang tadi ya, namanya Jungle. Kita ketik di sini Jungle. Oke. Ya, kita buat view-nya ini terlihat besar ya. Kita press F ya. Kita press F di keyboard Anda, F. Oke. Lalu kita akan buat view-nya atau zoom-nya ya. Fit on screen. Nah, ini desain kita. Ya. Kita bisa klik tangan yang dada-dada ini. Ya, untuk menggeser ya, kita kembali ke kursor, kita bisa klik ini. Oke, kita juga bisa menggunakan spacebar ya, kita bisa menggeser apa yang kita mau. Oke, sekarang kita klik T-nya di sini, teks ya. Kita bisa buat besar dengan transform lagi ya, Ctrl T, kita buat besar. Oke, kalau kita ingin zoom, kita bisa pencet Z or Z ya. Oke, pakai Alt, kita klik Alt, kita akan kecilkan. Alt kecil. Kalau dilepas, diklik dia besar. Oke, mungkin Anda sudah tahu ya. Oke, kita lihat Taman Nasional Halimun Salak. Oke, kalau kita mau edit, tinggal press T lagi di sini. Oke, kalau ingin memperbesar silakan, kita bisa transform lagi. Nah, seperti ini. Ya, sudah terlihat menarik ya. Lalu kita akan coba sedikit edit di teks ya. Di teks dulu, kita klik teks, klik double di sini di teksnya. Di layer teksnya kita klik double. Nah, ini akan terbuka layer style namanya. Kita bisa tambahin stroke ya. Stroke ini yang di luar ya. Di luar teks ini kita pakai inside boleh. Ya, warnanya kita mau ganti putih boleh. Atau sedikit hijau. Kalau mau pakai offset boleh. Lalu kita akan tambahkan shadow ya. Kita klik cek di sini drop shadow. Kita bisa atur. Ini warna shadownya hijau tua mungkin ya. Wah. Wah. Ternyata jenis hurufnya tidak untuk shadow. Oke. Kita atur lagi sampai memang ini terlihat lebih menonjol ya. Jadi gunanya text style ini biar teks ini lebih menonjol. Antara stroke ya, kamu bisa ganti warna juga atau drop shadow-nya. Oke, sudah Taman Nasional Halimun Salak. Nah, kalau teks sudah kita edit, nah sekarang kita akan edit gambarnya. Klik di layer gambarnya ini, ya, gambar ini kita klik, lalu kita duplikat ya, kita jadikan dua, Ctrl J, ya.
Nah, ini ada dua di sini nih. Yang paling atas kita bisa klik di layernya, kita cari yang namanya normal, klik di sini. Ya, kita akan blend coba ya. Kita akan ganti warnanya. Kita pakai darken seperti ini, multiply seperti ini. Oke, saya pilih highlight. Oke. Lalu kita cek lagi desainnya, apakah ini sudah menonjol atau belum. Kita bisa ganti ya. Contohnya teks. Kita edit lagi teksnya, mungkin stroke-nya kita harus buat kuat warnanya ya. Kita klik double di klik double di teksnya. Warna stroke-nya coba kita ganti hitam. Size-nya kita buat besar. Kita pakai outside ya. Nah, seperti ini. Atau warna putih. Ya, kita bisa merasakan mana yang paling ya, hijau tua. Oke, lebih terlihat ya. Oke, kalau kamu pikir ini sudah selesai, bagus, fix ya. Lalu saatnya kita save ya. Ada beberapa jenis save dalam Photoshop. File, kamu bisa pilih save ya. Untuk save di komputer kamu, pilih destinasi yang kamu inginkan ya. Thumbnail Halimun contohnya ya. Kita save sebagai Photoshop ya. Kalau kita ingin mengedit di lain waktu, kita save sebagai Photoshop. Nah, kalau untuk web ya, untuk YouTube atau website lain, kita perlu ini save for web ya. Kita cari save for web. Oke, kamu bisa mencet Shift Control Alt S ya. Shift Control Alt S, save for web. Oke, kita bisa klik JPEG ya. Ini preview tampilannya. Keuntungan save for web adalah dia akan mengkompres file dengan sangat baik sehingga filenya tidak berat ya, tapi kualitas gambarnya tetap ya. JPEG ukurannya seperti ini, kita tergantung ukuran, mau lebih kecil bisa ya. Lalu kita klik save, kita taruh di tempat dimana kita akan simpan ya, di komputer kita. Oke saudara-saudara, saya pikir stepnya nggak terlalu banyak ya. Jadi memang Photoshop itu banyak detail, banyak tools yang harus kita pelajari. Tapi kita nggak perlu khawatir, kita bisa belajar dari hal-hal yang sangat ringan. Ya, seperti ini saya pikir nggak banyak yang kita pelajari. Kita belajar cara membuka dokumen, menentukan dokumen yang pas, apakah untuk web atau untuk print ya, atau hal lainnya. Lalu mengenal layer ya. Jadi layer itu sangat penting, dimana kalau kita ingin edit teks, kita klik di teksnya. Kalau ingin mengedit penggambar, kita klik gambarnya. Dan juga kita hari ini belajar tentang mengubah file video untuk menjadi gambar yang bisa digunakan untuk thumbnail kita. Dan yang terpenting dalam Photoshop, saya pikir adalah menggunakan shortcut ya. Banyak hal, tapi yang pasti shortcut sangat membantu. Dan yang terbaik adalah latihan ya. Komputer adalah ilmu praktek. Untuk memahaminya Anda harus banyak praktek. Oke, mudah-mudahan share saya bisa membantu Anda untuk membuat thumbnail, bisa bermanfaat untuk hal lainnya. Oke, di sini saya Andi
dari Sudarso Adi Wijaya Studio. Terima kasih telah menonton. Berikan supportnya dengan like, comment, dan subscribe, ya. Dan tonton videonya sampai habis. Oke, bye bye.